Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa kaffatan lin nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan salah satunya yaitu menetapkan diri untuk sholat pada waktunya, yang kemudian secara faktual kita akui bahwa tidak setiap masjid dapat menjalankan sholat berjamaah sebagaimana biasanya. Namun alhamdulillah, bagi sebagian orang Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, kelapangan untuk kemudian sholat berjamaah ini masih tetap dapat dilakukan. Mudah-mudahan sholat berjamaah yang kita lakukan tidak membuat kita jumawa, lalu kemudian kita merasa bahwa tidak ada apa-apa, tapi semua ini adalah merupakan salah satu dari mata rantai dari silsilah tawakal kita, ya, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya Allah tetap melindungi kita dalam berbagai keadaan dan mempercepat untuk kita keluar dari kondisi yang saat ini sedang Allah berikan kepada kita, meski keadaan ini sama-sama kita tidak inginkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas penggalan terakhir dari surah Al-Munafiqun, tepatnya di ayat ke-10, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Kita mencoba membahas, ya, kata terakhir yaitu wa akum minas shodiqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menceritakan salah satu doa kita di akhir hayat, salah satu harapan kita saat ajal itu telah datang. Wa akum minas solihin. Ya Allah, ya, kalau di dalam terjemahannya
dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ini yang kita minta ketika ajal datang. Ya. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu setelahnya, ya, yang dekat, yang membuat aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya, kita tidak tahu bagaimana proses sakaratul maut kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita sakaratul maut yang mudah dan husnul khotimah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini mengatakan, setiap orang yang melalaikan kewajiban, setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat ajalnya tiba, di saat meregang nyawa, dan meminta agar usianya diperpanjang walaupun hanya sebentar. Ya, kita tidak tahu sebentarnya ini berapa waktu ya, apakah berapa hari, berapa bulan, wallahu alam. Ya. Tapi intinya bukan pada waktu yang sebentar yang kita minta, bukan pada penundaan yang kita minta. Ya. Tapi intinya itu kenapa kita meminta waktu agar ditunda? Ya, untuk bertobat, kata Al-Imam Ibnu Katsir, untuk bertobat dan menyusul, ya, menutupi semua kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Ya. Nah, maka pertanyaannya, apakah kita ini sudah termasuk orang yang tidak banyak melakukan kelalaian? Ataukah kita ini termasuk orang yang banyak melakukan kelalaian? Ya. Ya. Kalau mau cari aman, ya kita asumsikan kita kelompok yang kedua. Kita masih banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Ya. Makanya di dalam tafsirnya, ya, fi Dhulalil Quran, Sayyid Qutb juga mengatakan amal soleh itu adalah buah alami. Amal soleh itu adalah buah alami dari iman. Antara iman dan amal soleh itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang imannya bagus, pasti amal solehnya bagus. Kalau ada orang yang amal solehnya nggak bagus, pasti imannya itu juga nggak bagus. Nggak ada itu orang yang imannya bagus, dalam arti kata sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadah-ibadah mahdhonnya bagus, ritual-ritualnya bagus, lalu kemudian amal solehnya itu nggak bagus. Pasti ada yang salah dari ibadah-ibadah ritualnya itu. Pasti ada yang salah dari ibadah-ibadah mahdhonnya. Kalau kemudian amal solehnya itu nggak bagus. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ada seorang wanita. Tusallil laila, dia sholat malam. Wa taf'alul khaira, dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dia puasa sunat, dia ini dan itu. Tapi kalau dia ngomongnya Rasul ini, sakit kita. Ya. Pasti sakit kita. Kata-katanya itu nyelekit. Kata-katanya itu menyakitkan. Gak enak didengar. Apa kata Rasul? La khaira fiha. Gak ada kebaikannya perempuan itu. Ya. Ini pakai la nafiyah lil jins. Artinya gak ada sama sekali. Ya. La khaira fiha. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan selain Allah. La khaira fiha. Gak ada kebaikannya perempuan itu. Sama sekali. Hiya finnar, dia di neraka. Apakah Rasul mengatakan wanita ini di neraka karena Nabi nggak tahu bahwa dia itu sholat malam? Nabi dengar. Apakah Nabi mengatakan wanita ini di neraka karena nggak tahu kalau wanita ini banyak melakukan kebaikan? Nabi dengar. Tapi Nabi ingin menegaskan yang oleh ulama-ulama, ya,
disyarah hadis ini, dipertegas hadis ini, sholat malam, puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa Daud, ya, atau puasa-puasa lainnya selain Ramadan, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan wanita ini menjaga yang sunnah. Ya, sudah luar biasa sebenarnya. Tapi wanita ini juga melakukan, ya, sering mengerjakan yang diharamkan. Menghindari yang diharamkan itu lebih diutamakan daripada mendawamkan atau banyak melakukan yang sunnah. Ya, artinya kalau dipilih, mana nih yang lebih utama? Sedikit ibadah sunnahnya tapi tidak mengerjakan yang haram, atau banyak melakukan yang sunnah tapi juga mengerjakan yang haram. Nah, para ulama seakan-akan mengatakan gak apa-apa sedikit amal sunnahnya, yang penting yang haram ini gak dikerjakan. Daripada mengerjakan yang sunnah, menjaga yang sunnah tapi yang haram, seperti kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan dalam contoh kasus ini, ya, itu juga dikerjakan. Ya, maka kata Nabi SAW, la khaira fiha, gak ada kebaikannya wanita ini walaupun sholat malam, walaupun sholat sunat. Tapi kalau kemudian kalau 10 selalu ada 10 kata-kata yang diucapkan, maka 12 yang menyakitkan. Nah, ini luar biasa ini. 10 kata-kata yang diucapkan, 12 yang menyakitkan. Karena jangankan kata-katanya, lirikan matanya udah menyakitkan, senyumannya udah menyakitkan, gestur tubuhnya sudah menyakitkan. Ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu seakan-akan ibadah-ibadah sunnahnya la tu'athir, tidak memberikan pengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kata Said Qutb, amal soleh itu adalah buah alami. Gak perlu rekayasa macam-macam. Kalau imannya bagus, pasti amal solehnya bagus.